Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama Ustazah Ayu hari ini. Baik teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan materi matematika kita, yaitu tentang soal cerita penjumlahan pecahan. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Ya, sekarang silahkan lihat di layar. Ya, dari atas ya. Baik, ini dia materi kita hari ini. Soal cerita penjumlahan pecahan. Teman-teman bisa sambil buka buku ya, halaman 33. Ya, di sini ada contoh soal. Kita baca bersama-sama. Hari ini diadakan arisan di rumahnya Ibu Rida. Ibu Rida akan membuat kue coklat, sehingga membutuhkan tepung terigu. Ibu Rida membeli tepung terigu 1,5 kilogram, ya, atau 1/2 kilogram. Karena masih kurang, wow, berarti bikinnya banyak nih. Bu Rida membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,4 kilogram. Nah, pertanyaannya, berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Ibu Rida? Nah, berapa kilo nih? Berarti total ya, dijumlahkan. Berarti kita buat penyelesaiannya, tepung terigu yang dibeli pertama yaitu 1,5 kilogram. Ya, kita pindahkan di sini. Lalu tepung terigu yang dibeli kedua adalah sebanyak 0,4 kilogram. Kita simpan di sini. Nah, jadi tepung terigu yang dibeli Bu Rida adalah 1,5 ditambah 0,4. Nah, di sini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, misal kita mau ubah ke bentuk desimal, ya, berarti hasil akhirnya yaitu pecahan desimal. Maka 1,5 ditambah 0,4 yang bukan bilangan desimal adalah yang ini, 1,5-nya. Ini akan kita ubah dulu ke pecahan desimal. Yang 0,4 itu tidak perlu, ya, karena itu sudah termasuk bilangan desimal. Jadi 1/2 kita bisa ubah menjadi pecahan biasa, ya. Ini kan pecahan campuran nih teman-teman nih. Kita ubah jadi pecahan biasa. Masih ingat kan gimana caranya? Caranya adalah depan dikali bawah ditambah atas. Berarti 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang 3/2 atau 3 dibagi 2 berapa? Kita pakai coret-coretan ya. Ya, kita buka whiteboard. Kita hitung bersama di sini. Ya. 3/2. Itu berapa bilangan desimalnya? Maka kita bisa hitung menjadi 3 dibagi, kepotong. Ya, dibagi 2. Nah, berapa nih 3 dibagi 2? Ada 3. Kakak bagi 2. Satu kelompok isinya 2. 1, 2. Tup. Nah, sisa 1 kan? Berarti yang dapat satu kelompok 2 itu ada berapa banyak kelompok nih? Dapat 1. Nah, berarti tulis 1 di atas. 1 dikali 2, 2. Ya. Kenapa enggak 2, Ustazah? Coba. Kalau kita tulis di sini 2, berarti kan 2 kali 2, 4. Bisa nggak 3 dikurang 4 nanti? Nggak bisa, ya. Jadi kita pakai yang 1. Nah, sekarang kita cari selisih. 3 dikurang 2, selisihnya berapa? 1. Ya, tulis 1 di sini. Nah, sekarang 1 dibagi 2. Bisa nggak 1 dibagi 2? Nggak bisa ya. Kita kasih tanda koma di atas, lalu kasih pinjam 0 di bawah. Nah, sekarang satunya berubah menjadi 10. Ya, karena dipinjam tuh 0-nya. Jadi 10 dibagi 2, udah bisa sekarang. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Terus 5 di sini. Udah terbang 5-nya. 5 dikali 2, 10. Kita selisihkan deh. 10 dikurang 10, habis 0. Maka hasilnya adalah, bentar. Ya, upsi. Andu. Ups, maaf.
maaf. Kita erase deh. Ulang ya. Tadi 1,5 ya. Oke, kita tulis 1,5. 1,5. Ya, hasilnya desimalnya 1,5. Oke, kita pindahkan ke halaman depan. Di sini dia, mana dia? Nah, ini dia. 1,5 ya. Kita pindahkan ke sini, 1,5. Nah, maka desimalnya udah ketemu nih, dua-duanya udah jadi pecahan desimal. Kita tulis di sini 1,5 ditambah 0,4. Nah, berapa nih? Oke, kita pakai coret-coretan di depan lagi. Kita butuh whiteboard. Kita ke whiteboard lagi. 1,5 ditambah 0,4 ya. Kita langsung tulis di sini aja di bawahnya ya. Pastikan komanya sejajar ya. Berarti sini tulis 0,4. Nah, kita jumlahkan. Oke, belakang tambah belakang. 5 tambah 4 dapat 9. Tulis 9. Oke, komanya turun. Oke, 1 tambah 0, 1. Ketemu, maka hasilnya adalah 1,9. Oke, kita pindahkan ke depan. Ini dia. Hasilnya adalah 1,9 kilogram tepung. Oke. Nah, ini baru yang cara pertama. Kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu ubah ke bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, ya. Berarti yang perlu kita ubah adalah si 0,4-nya, karena 0,4 kan desimal. Jadi kita ubah ke pecahan dulu, pecahan biasa. Caranya 0,4 itu sama dengan 4/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada satu digit, ya, yaitu 4. Berarti per 10. Maka 4/10 kan sama-sama bilangan genap ya teman-teman. Jadi kita bisa sederhanakan. Sederhanakannya caranya, atas sama bawah itu sama-sama dibagi 2. Berapa kira-kira? 4 dibagi 2 dapat 2. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, sekarang udah selesai nih, 2/5. Tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 0,4 itu pecahan biasanya menjadi 2/5. Maka kita tulis, kita hitung nih, 1/2 ditambah 2/5. Nah, 1/2-nya kita ubah ke pecahan biasa yang tadi di awal tuh, yaitu 3/2. Ditambah si 2/5-nya tadi tuh, yang dari 0,4. Nah, sekarang kita jumlahin. Sudah bisa dijumlahin langsung belum? Belum ya, karena penyebutnya berbeda. Oke, di sini penyebutnya 2. Yang di sana penyebutnya 5. Nah, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 berapa? Bilangan yang bisa membagi habis 2 dan bisa membagi habis 5. 10. Ya, 10. Yuk, sekarang kita coba cari bilang atasnya ya. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3, 15. Ditambah 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, udah, sekarang jumlahkan pembilangnya. 15 tambah 4 sama dengan 19 per 10. Nah, kalau sampai sini aja udah bener ya. Boleh jawabannya hanya sampai 19/10 kg. Tapi lebih baik lagi kalau disederhanakan. Caranya 19 dibagi 10 dapat berapa kira-kira? Dapat 1 ya. Kita tulis 1 di sini. Nah, per 10-nya tetap, kita tinggal cari sisanya. Caranya kan depannya 1 nih. Bawahnya 10. Kalikan coba 1 kali 10. 10 ditambah berapa supaya jadi 19? 9. Jadi 9 di sini. Maka hasil yang lebih sederhananya adalah 19/10 kg. Selesai. Nah, itu contoh soal kita. Sekarang yuk kita berlatih 1.8 yang ada di halaman 34 buku kalian. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Tolong ditulis di buku tulis matematika beserta dengan caranya. Sini Ustazah ada foto ini. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalian bisa coba tulis penyelesaiannya deh. Ustazah bantu penyelesaiannya, kalian tinggal cari hasil akhirnya ya.
Di sini ada soal nih nomor 1 ya. Pagi tadi Reno berjalan dari rumah Denny ke toko es krim sejauh 3/10 km. Kemudian Reno berjalan lagi dari toko es krim ke rumahnya sejauh 1/4 km. Berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Reno dari rumah Denny menuju ke rumahnya? Nanti kalian jumlahkan 3/4 ditambah 3/10 ditambah 1/4. Berapa yuk? Apakah bisa langsung dijumlahkan 3 tambah 1? Tetot. Tidak bisa, karena penyebutnya berbeda. Cari dulu nih, KPK dari 10 dan 4. Kira-kira berapa? Ada kalian cari di sini ya? Atau mau kasih tahu nih? Yaudah, saja kasih bantuan yang nomor 1 nih. KPK dari 10 dan 4 adalah 20. Ya. Kalian tinggal cari pembilang nanti ya. Nanti langsung ketemu dapat hasilnya. Oke? Soal nomor 2. Di sini untuk membuat bakwan jagung, awalnya ibu menggunakan 4,6 ons tepung. Karena adonannya masih terlalu cair, ibu menambahkan tepung lagi sebanyak 1,7 ons. Berapa ons berat semua tepung yang digunakan ibu untuk membuat bakwan jagung? Jadi kalian jumlahkan 4,6 ditambah berapa tuh? 1,7 sama dengan bla 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 ons. Hitung ya, hitung penjumlahan ke bawah. Sejajarkan tanda komanya. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Ups, oke. Dharma sedang mengecat dinding rumah nih. Dharma mencampur 3/8 kg cat warna. Entah nih warna apa ya, kepotong nih fotonya. Ada di buku kalian. Dengan 0,25 kg cat warna kuning. Nah, berapa kilogram campuran cat yang terbentuk? Tapi kakak tambahin 3/8. Kita copy dari sini aja deh pecahannya. Oke, kita copy. 3/8 ditambah 2,5 kg ya. Kita ganti 8 ditambah 0,25. Nah, ada 2 cara. Kakak boleh pilih salah satu cara aja deh. Boleh hasil akhirnya berupa desimal atau pecahan. Kalau diubah menjadi desimal, berarti 3/8-nya ubah dulu jadi desimal. Nanti hasilnya akan menjadi pecahan desimal. Tapi kalau kakak mau pakai hasil akhirnya pecahan, nggak apa-apa. Berarti diubah hanya 0,25-nya. Jadi kan pecahan biasa. Ya, kakak cari ya. Nanti lihat contoh soal lagi di video yang depan tuh. Oke, misalnya nomor 1. Lanjut, soal nomor 4. Nah, berikut diberikan tabel data pengunjung perpustakaan Grahatama Jogja berdasarkan tingkatan sekolah. Status pelajaran dari TK sampai mahasiswa. Presentasinya itu ada 7,7%, 10%, 22,7%, 26,35%, dan 33,25%. Berdasarkan tabel di atas, berapa persentase pelajar yang bukan mahasiswa ya? Ini mahasiswa kepotong 6. Yang bukan mahasiswa berarti status pelajarnya apa aja? Dari TK, SD, SMP, dan SMA. Mahasiswanya tidak dihitung. Maka kakak hanya menjumlahkan saja persentasenya dari TK 7,7. Kita tulis di sini ya. 7,7 ditambah 10 ditambah 22,7 ditambah 26,35 sama dengan bla 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 persen ya. Yang mahasiswa nggak usah dihitung karena yang hanya ditanya pelajar yang bukan mahasiswa ya. Jadi kalian jumlahkan sendiri ya di rumah. Lanjut yang terakhir. Nah, di sini Ibu Ratih membeli 3 kantong jeruk. Setelah ditimbang, kantong pertama beratnya 1,25 kg. Ya. Lalu kantong kedua setengah kilogram. Kantong ketiga 1/3/4 kg. Jika Bu Ratih menimbang ketiga kantong secara bersama-sama, berapa kilogram berat seluruhnya? Berarti jumlahkan semuanya. Yang pertama 1,25 ditambah 1/2. Ditambah terakhir 1/3/4. Ya, oke, sama dengan berapa?
Ya, kakak bisa ubah nih. Mungkin yang 1,25 jadikan pecahan biasa kali ya, kalau menurut Ustazah. Tapi terserah kalau kalian mau ubah ke desimal semua boleh. Jadi hasilnya nanti bentuknya desimal. Satuannya kilogram ya. Bla 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 kilogram. Oke, silakan mencoba. Ya, sebentar kita mau stop share. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.